Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Lukas 2 ayat yang ke-29 dan 30. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Apakah kematian itu menakutkan? Saudara, ayat yang kita baca tadi, ini adalah cerita ketika Yesus berumur 8 hari dan dia dibawa ke bait Allah untuk ditahirkan sesuai dengan adat orang Yahudi. Dan ketika Yesus dibawa ke bait Allah, di sana ada seorang bernama Simeon. Dia kemudian menyambut anak itu, menyambut bayi Yesus. Dia menatangnya sambil berkata seperti ayat kita tadi, sekarang biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera karena telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita jarang mendengar berita kematian. Yang lebih dari 2 berita kematian sekaligus. Padahal ketika virus corona menyerang, ada begitu banyak berita kematian. Kita bisa mendapatkan berita kematian yang lebih dari 2 dalam sehari. Saat ini keadaan sudah lebih baik. Mungkin saudara juga pernah terpapar dan sudah sembuh. Puji Tuhan. Tetapi saudara, apakah sudah terpapar dan sembuh, lalu saudara akan terbebas dari kematian? Tidak, saudara. Karena kematian seperti singa yang menanti di sudut jalan. Seperti singa yang menanti di lorong yang gelap. Dia menunggu kita lemah. Dia siap untuk menerkam dan membinasakan kita. Setiap manusia lahir satu kali dan pasti akan mati. Tidak ada manusia yang bisa menghindar dari kematian. Dan biasanya kematian itu menakutkan, bukan? Mengapa? Karena kita belum pernah mati. Karena kematian adalah keterpisahan. Kita terpisah dari saudara-saudara, terpisah dari istri, anak, orang tua. Karena orang yang mati juga tidak pernah kembali untuk mengatakan seperti apa keadaan di sana. Lalu kematian juga bisa membuat tanggung jawab kita yang masih banyak dalam dunia ini tidak bisa kita laksanakan. Ataupun kita merasa bahwa hidup kita terlalu nyaman di dunia ini, sehingga kita tidak mau dicabut dari zona nyaman itu. Kita mau tetap ada dalam dunia ini, makanya kita tidak mau mati. Tetapi saudara, alasan yang paling mendasar adalah bahwa sebenarnya kita atau orang-orang yang takut mati adalah orang-orang yang belum siap menghadapi pengadilan terakhir. Tetapi saudara, seperti ayat kita tadi, Simeon ketika melihat bayi Yesus, dia menatangnya sambil berkata, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai, karena telah melihat keselamatan yang daripadamu. Kalau kita takut mati, tapi justru Simeon dia meminta untuk mati. Tapi tunggu dulu saudara. Mungkin saudara berpikir, jangan-jangan Simeon ini adalah orang yang putus asa. Atau bisa juga Simeon ini dia sedang menderita penyakit tertentu dan dia kepingin untuk mati. Alkitab tidak menjelaskan semua itu. Tetapi yang jelas bahwa Simeon berkata seperti itu ketika dia melihat bayi Yesus, menatang bayi Yesus. Dia mengatakan ayat seperti ayat kita tadi, yang tadi kita baca. Sekarang biarlah aku pergi, karena telah melihat keselamatan yang daripadamu. Berarti saudara-saudara, Simeon minta mati. Dia mau untuk mati, karena dia sudah melihat keselamatan yang datang daripada Allah. Dan memang saudara-saudara, keselamatan itu datang daripada Allah. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil perbuatan kita. Seperti kata-kata Efesus 2 ayat yang ke-8. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil perbuatanmu. Saudara-saudara, kita mungkin takut mati karena kita belum siap menghadapi pengadilan terakhir. Karena itu saudara, pagi hari ini, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Agar ketika nanti kita mati, ketika kita ada di pengadilan terakhir, Yesus Kristus akan berdiri sebagai pembela kita. Karena itu saudara, pagi hari ini jangan pernah takut untuk mati. Tetapi saudara, kita tidak boleh untuk mencari mati. Seperti kata-kata Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan.
maka baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, agar kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita, agar kematian bukan sesuatu yang menyeramkan bagi kita. Walaupun kematian itu seperti singa yang siap menerkam dan membinasakan kita, tapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita. Justru kematian adalah jalan bagi kita untuk berjumpa dengan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kami belajar dari bagian firman Tuhan, bagaimana ketika Yesus ditahirkan pada hari ke-8, dan Simeon yang melihat Yesus, dia bergembira karena telah melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.